Oke, teman-teman, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat sebuah sistem reseller untuk penjualan produk digital dengan menggunakan sistem lisensi, ya. Jadi em, di dalam dalam tanda kutip ya, mazhab penjual produk digital itu ada yang mereka itu menjual produk-produk dengan lisensi-lisensi tertentu, ya. Terkait wording atau penamaannya ya macam-macam gitu ya, tergantung penjualnya, ya. Termasuk aturan-aturannya itu juga berbeda-beda. Nah, di sini kita akan membuat di mana produk yang dijual itu memiliki lisensi tersebut. Oke. Nah, mostly ya yang kebanyakan dipakai lah ya, yang kebanyakan dipakai oleh kebanyakan orang adalah orang ini penjual produk digital. Adalah lisensinya itu bernama satu white label, kedua adalah UPLR atau unrestricted private label right, kemudian private label right atau disingkat PLR, yang ketiga adalah master resell right atau MRR, kemudian resell rights atau biasanya disingkat RR, dan kemudian yang selanjutnya adalah komersial atau developer license yang biasanya ini untuk kebutuhan misalkan membuka jasa dan lain-lain, dan yang terakhir adalah personal license yang di sini diperuntukkan untuk penggunaan secara pribadi. Nah, di sini kita akan membuat sistem itu, ya, yang dimana hal ini akan memudahkan kita untuk menggunakan sebuah sistem membership yang itu akan memberikan sebuah fasilitas untuk para pembeli kita. Oke. Nah, di sini langkah pertama saya akan membuat produk baru dulu. Ya. Saya akan membuat produk baru yang dimana produk ini nanti saya akan berikan lisensi agensi gitu ya, agensi license. Oke. Nah, contohnya misalkan nama produknya apa ya? Misalkan Insta Point misalkan. Oke. Seperti biasa di sini kita akan klik general dan masukin harga produk aja dulu. Oke, agar bisa diklik save ya. Nah, kalau sudah di sini teman-teman ya, kalau sudah kita akan membuat sistem lisensinya. Ya, kita akan membuat sistem lisensinya dengan cara menggunakan, di sini saya menggunakan seperti yang teman-teman tahu, saya menggunakan membership sejoli. Jadi di sini saya menggunakan media user group ya di sini. Oke. Nah, di sini saya akan masuk ke all user group. Kemudian setelah itu kita akan ini sudah ada saya bikin ya. Jadi ini saya hapus dulu aja. Oke, saya hapus gini ya. Oke. Saya hapus dulu. Nah, biar balik ke defaultnya dulu. Oke, ini udah kehapus. Nah, hilang deh. Ya. Nah, jadi di sini udah kosong ya. Oke, saya masuk ke trash, trash foldernya juga saya hapus dulu. Nah, oke, empty trash, dan saya akan buat lisensi baru di sini, sistem lisensi baru yang dimana ini akan memudahkan saya dalam menjual produk digital dengan sistem lisensi ya. Saya akan buat agency license, white label license, UPLR license, PLR license, kemudian MRR license, commercial license, dan personal license. Berarti ada 7 license ya. Nah, di sini saya akan klik add new 1 2 3 4 5 6 7 ya. Jadi saya akan bikin lisensi yang pertama itu yang paling tinggi yaitu agency license. Oke. Terus saya klik publish. Oke. Kemudian di sini yang kedua adalah white label license. Oke. Dan yang ketiga adalah PLR license. Oke. Dan yang keempat adalah PLR license. Oke. Dan yang kelima
adalah MRR license. Kemudian di sini ada resell right license. Yang ketujuh adalah commercial license, kurang satu ya, 8 berarti ya, sorry 8 nih. Yang personal kan wajib ya, karena kalau yang personal ini kan sudah banyak gitu, maksudnya sudah banyak ya, defaultnya orang jualan produk digital ya personal license. Oke. Nah, selanjutnya di sini user group ini tadi ya, yang udah saya buat ya dengan sistem lisensi turunannya. Saya akan reload dulu halamannya ini ya. Kenapa saya harus reload? Karena di sini dia harus ngeluarin data-data user group yang udah saya buat tadi. Oke. Nah, sekarang kita buat yang agency license dulu. Nah, di sini agency license itu kan paling tinggi. Berarti kalau orang beli produk dengan agency license, dia bisa menjual kembali ya. Pembelinya itu bisa menjual kembali dengan lisensi apa? Nah, di sini kita klik member bisa mengakses menu reseller manage. Artinya apa? Member itu yang beli lisensi ini nanti dia bisa masuk ke menu reseller manage yang dimana dia bisa nambahin user baru atau pembeli baru atau manage usernya. Nah, di sini kita klik member bisa mengakses menu reseller manage dan di sini ada lisensi downline. Nah, kita buka di sini, kemudian kita add entry. Nah, lisensi tertingginya setelah agency license ya white label, gitu ya. Terus setelah white label apa? UPLR. Habis itu di sini PLR. Lanjutin ke bawahnya ya, MRR, kemudian resell rights, kemudian komersial dan lanjut personal. Nah, di sini dia juga bisa disetting untuk urusan product setting maupun discount ya, kalaupun mau ditambahkan. Kalau enggak ya udah langsung klik update aja. Oke. Sekarang kita buat yang white label. Sama, white label bisa mengakses reseller manage karena dia bisa menjual kembali produknya ya. Terus di sini license downline ya, yang dimana kita klik add entry. White label berarti dia bisa menjual, enggak atasnya dong gitu kan. Berarti dia bisa menjual yang UPLR, terus PLR, habis itu MRR, resell rights, habis itu komersial dan personal. Oke, habis itu kita update. Lanjut yang UPLR sama, dia masih bisa menjual produk kita ya, menjual kembali produk kita. Berarti setelah UPLR di bawahnya adalah PLR, habis itu MRR, lanjut resell rights, komersial dan personal. Oke. Nah, kalau teman-teman perhatiin polanya adalah seperti leveling ya, sifatnya turunan. Nah, sekarang yang PLR. Nah, ini bisa mengakses PLR license dan kita pilih di sini PLR berarti dia bisa menjual kembali dengan lisensi MRR, dia bisa menjual kembali dengan lisensi resell rights, dia bisa menjual kembali dengan lisensi komersial. Ini udah bener ya. Di sini MRR, resell rights, komersial, personal. Ya, jangan sampai salah tuh urutannya ya. Karena kalau saya salah nanti itu sayang, nanti aturan dari lisensinya juga akan tumbang tindih. Kemudian di sini ada MRR masih bisa menjual kembali produknya. Terus di sini ada license untuk downline. Nah, MRR berarti dia bisa menjual resell rights. Habis itu komersial dan juga personal. Oke. Kemudian di sini lisensi resell rights. Nah, masih bisa nih menjual kembali. Tapi makin tipis dia. Lisensi yang bisa dia jual adalah komersial dan juga personal. Oke. Nah, kemudian untuk komersial nggak bisa dong. Nah, jadi ini nggak usah ditambahkan. Ini cukup gini aja. Nah, kalau udah selesai semua gitu ya, kita close dulu page-nya, kita akan reload ini. Oke. Nah, kalau sudah teman-teman, itu kita tinggal masuk ke produk yang udah kita buat tadi ya. Jadi kan produknya udah kita buat nih. Nah, di sini kalau teman-teman perhatiin,
Di samping kanan ada lisensi produk. Ya, sekarang kita akan edit ya produk Instapoint yang udah kita bikin tadi. Ya, kita scroll ke bawah. Di bagian bawah di sini ada menu reseller license. Maka kita pilih tipe lisensinya apa? Agency license. Oke? Atau lisensi apapun bisa dipilih, gitu ya. Nah, karena di sini saya contohkan untuk menjual dengan lisensi agensi, maka saya klik update. Oke, setelah saya klik update, nih, jadi saya udah Udah mengupdate lisensi dari produk ini. Saya akan masuk ke all produk. Nanti di tab kanan, nah ini tab kanan teman-teman perhatiin, langsung muncul nama lisensinya, gitu ya. Nah setelah itu penggunaannya seperti apa mas? Oke, jadi penggunaannya adalah saya di sini akan beli produknya dulu, karena kan ini saya sebagai admin belum beli produknya, jadi bisa menjual kembali dong kalau udah beli. Jadi saya mau beli produknya dulu. Oke, saya klik view untuk ke halaman checkout agar bisa punya produknya dulu. Ya, di sini saya akan klik create order. Ya, habis itu kita akan masuk ke halaman invoice dan saya akan aktifkan di sini. Di menu sales saya aktifkan secara manual lah ya. Biar si admin ini punya akses ya. Karena Sejoli itu nggak mengenal roles customize ya atau custom role. Jadi role-nya itu cuma ada satu di dalam Sejoli, yaitu namanya member. Admin pun dibaca sebagai member. Jadi kalau nggak beli ya nggak bisa akses, gampangnya gitu. Nah, di sini kita klik detail. Saya aktifin dulu. Complete atau selesai, update order, oke. Nah, di sini aksesnya akan aktif. Nah, di sini komplit. Nah, udah ya. Sekarang saya akan masuk ke member area. Ya. Saya akan masuk ke dalam member area di mana di sini ada menu akses yaitu reseller area dan di sini saya akan masuk ke add user yang saya bisa menambahkan user baru. Ya. User baru kepada produk apa? Ya, karena saya belinya Instapoint, maka saya bisanya menambahkan user atau pembeli ke dalam produk Instapoint. Kalau saya belinya produk lain atau produknya banyak ya pilihannya banyak. Tapi karena ini yang saya beli cuma satu, maka di sini hanya ada satu produk saja, gitu ya. Nah, kemudian saya masukkan nama membernya. Kalau ada, kalau belum ada, cara ngelihat sudah ada atau belum gimana? Langsung aja di sini klik member baru. Masukkan nama pembeli, misalkan Aditya Tri sub user ya. Email pembelinya misalkan ini pakai email saya. Terus WhatsApp ya, masuknya di sini biasa lah ya. Habis itu password login standar aja. Saya bisa pilih durasi aksesnya, teman-teman. Jadi saya aksesnya itu lifetime ya. Karena saya belinya tadi lifetime ya produknya, tapi saya bisa pilih akses untuk pembeli saya ya, pembeli saya yang beli produk ini adalah bisa kita pilih 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun ataupun lifetime. Nah, ini saya pilih yang lifetime. Terus di sini kita tinggal buat akses ya, kalau sudah, karena di sini bahasanya. Ketika si user ini sudah di input ya, kita tinggal buat aksesnya gitu ya. Karena di sini ya udah kita tinggal masukin si pembelinya aja. Oke? Nah, setelah itu ya, jadi kita tinggal memilih nih, kita mau ngasih ke pembeli ini gitu ya. Itu dengan lisensi apa gitu ya. Di sini tinggal pilih. Nah, sebelum itu kita perlu ngecek nih ya. Sebagai admin atau pemilik platform ini, saya akan cek apakah user Tuvo Palu V ini sudah benar-benar memiliki lisensi agensi gitu ya. Nah, caranya adalah kita tinggal masuk di sales ya, di menu user group ya. Di sini ada user management ya. Di sini kita akan melihat ya user-user kita berdasarkan user groupnya
Nah, ini ada usernya Tupo Valuve ya, sesuai yang saya gunakan proses pembelian tadi. Terus di sini ada agency license. Nah, jadi udah sesuai nih. Oke. Langkah selanjutnya, make sure yang kedua adalah sebelum kita menjual produk yang bisa dijual kembali ini, kita masuk ke produknya lagi, ya. Kita make sure lagi untuk pengaturan user groupnya. Nah, kita klik edit, meskipun di sini sudah muncul, ada pengaturan yang harus kita cek lagi. Ya, di sini ada pengaturan grup ya. Di sini kita pilih grupnya. Nah, ini harus dicentang ya. Jadi grup update setting ini kita centang. Nah, defaultnya ini kosong. Jadi kita centang. Terus kita pilih agency license. Habis itu di sini kita centang change user group with certain condition. Nah, ini dicentang juga. Jadi biar dia nggak berubah grup lisensinya ya. Kita centang not into any group, gitu ya. Nah, kalau sudah gini sudah aman, oke? Nah, setelahnya kita akan masuk ke member area dan kita akan tambahkan usernya ya. Emailnya ini, passwordnya ini kita buat akses ya. Nah, di sini maka secara otomatis gitu ya, secara otomatis si user ini akan punya akses. Nah, ini sudah ada keterangan akses berhasil dibuat oleh bla 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 dengan keterangan ID ordernya, ya. Nah, apakah akses sudah berhasil? Lalu apa yang bisa kita lakukan setelah kita sudah menambahkan akses? Di sini saya akan buka menu akses lagi. Kalau tadi teman-teman perhatiin ada menu manage user, ya. Nah, ini dia. Nah, kita masuk di sini di menu manage user ini yang dimana kita bisa ngelihat ya list pembeli yang kita berikan aksesnya atau kita jualin produknya ya, beserta namanya, lisensinya apa, terus keterangan status dan lisensi masa aktif. Kemudian kalau kita klik detail ya, nanti akan muncul pop up yang kita bisa pilih durasi perpanjangan, kita bisa ganti statusnya atau bahkan kita hapus aksesnya. Oke, kita juga bisa memfilter data-data yang ada di sini. Ya, misal resellernya teman-teman udah banyak nih, nah itu kita bisa filter. Oke, nah sekarang kita akan login sebagai Aditya Tri sub user ini. Ya, dengan cara saya akan buka incognito. Ya, saya akan buka incognito. Saya masuk ke websitenya, gitu ya. Saya akan masuk ke websitenya yang dimana di sini, ya, itu saya akan login sebagai sub usernya dari si admin ini tadi, dari si penjual lah gitu. Jadi ini akan sangat menguntungkan lah, gampangnya kalau teman-teman punya produk yang bisa dijual kembali. Nah, di sini saya akan masuk tadi emailnya, email@aditya3.me, passwordnya 123456. Saya klik login. Oke, kemudian di sini saya akan bisa login harusnya. Nah, kita tunggu sebentar aja. Oke, yang di sini ibarat kata teman-teman nggak perlu bikin banyak produk, karena kan kalau di dalam sejoli itu kalau kita jualan produk lisensi bisa dijual kembali, produknya harus banyak. Misalkan produk A lisensi A, produk B lisensi B, produk C lisensi C, atau produk A lisensi white label, produk A lisensi komersial, jadi banyak akhirnya. Bayangin kalau lisensinya ada 8, berarti 8 produk. Nah, di sini kita tinggal masuk ke akses. Oke. Dan plus juga di sini aksesnya langsung muncul. Nih, aksesnya kayak gini langsung muncul. Ya. Oke, teman-teman. Nah, kemudian saya sebagai sub user tadi saya ditambahkan dengan lisensi white label. Secara logik berarti saya bisa menambahkan user lain gitu ya. User lain dengan lisensi di bawahnya dari white label. Kalau tadi kan settingan saya adalah di bawah white label ada UPLR dan seterusnya sampai personal. Maka kita cek. Kita ke reseller area. Oke. Kemudian kita cek di sini. Nah, di sini langsung muncul. Oke. Yang dimana di sini saya tinggal klik install point. Kemudian cari membernya kalau perlu. Nah, maka saya bisa menambahkan user-user ini. Oke, jadi teman-teman di sini itulah cara membuat sistem
penjualan produk dengan membership sejoli menggunakan sistem lisensi. Jadi ini untuk para vendor atau kreator produk digital yang menggunakan mazhab gitu ya, mazhab dalam tanda kutip, produknya bisa dijual kembali dengan berbagai lisensi. Fitur ini akan membantu teman-teman untuk melakukannya dengan mudah karena nggak perlu bikin banyak produk lagi. Secara otomatis dia akan langsung bisa membuat akses untuk para sub user atau reseller dengan penyesuaian dari reseller utamanya, gitu ya. Kurang lebih seperti itu caranya teman-teman. Oke, terima kasih dari saya, cukup itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.